Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, Nabila Dewintasari. Kali ini saya akan menginformasikan seputar kehidupan Bakarudin Jusuf Habibie, atau lebih sering dikenal dengan sebutan B.J. Habibie. Beliau adalah Presiden ketiga Indonesia. Bakarudin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang guru dan pemimpin komunitas setempat. Dan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. B.J. Habibie menikahi seorang perempuan bernama Hasri Ainun Besari. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia saat usianya masih sangat muda, yakni 14 tahun. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Pendidikan Habibie dimulai di sekolah negeri tingkat pertama di Parepare, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di Bandung. Setelah lulus, ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri. Habibie melanjutkan studi di Technische Hochschule Aachen di Jerman, meraih gelar sarjana teknik mesin pada tahun 1960. Ia kemudian melanjutkan studi tingkat doktor di Technische Universitas München dan meraih gelar doktor teknik pada tahun 1965. Selama studi di Jerman, Habibie mengembangkan minat dan keahliannya dalam bidang teknologi penerbangan. Karir profesionalnya di dunia aeronautika dimulai ketika ia bekerja di perusahaan pesawat terbang terkemuka Messerschmitt Bölkow Bomb atau MBB. Pada tahun 1974, B.J. Habibie diundang oleh Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dalam pemerintah. Di Indonesia, Habibie mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dan juga terlibat dalam program pembangunan pesawat terbang termasuk proyek N250 Gatot-Kaca. B.J. Habibie terlibat dalam politik setelah diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978. Pada tahun 1998, di tengah gejolak politik dan tuntunan reformasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan Habibie terpilih sebagai presiden yang baru. Pemerintahan Habibie menghadapi berbagai tantangan, termasuk tuntunan reformasi dan krisis ekonomi yang melanda Asia pada waktu itu. Meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat, Habibie melakukan berbagai reformasi dan membuka ruang lebih besar bagi kebebasan berpendapat. B.J. Habibie mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden pada Oktober 1999 setelah kejadian kontroversial di Timur dan tuntunan reformasi yang semakin kuat. Meskipun pemerintahannya memiliki keberhasilan dan kegagalan, Habibie tetap dihormati sebagai tokoh yang membuka pintu bagi demokrasi di Indonesia. Setelah masa pensiunnya, Habibie aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Ia mendirikan Yayasan Habibie dan Ainun untuk pendidikan dan pengembangan teknologi di Indonesia. B.J. Habibie menghembuskan nafas terakhirnya pada 11 September 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat di RS 4 Gatot Subroto, Jakarta. Meninggalkan warisan sebagai tokoh yang berperan dalam pembangunan industri dan perekonomian Indonesia. B.J. Habibie dengan visinya dalam bidang teknologi dan kontribusinya dalam dunia politik tetap diingat sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Indonesia. Warisan beliau telah menginspirasi generasi penerus untuk berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan bangsa.
Demikian informasi seputar kehidupan Bakarudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Saya Nabila Dewitasari pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.